Shalom para sahabat Narwastu, kembali lagi bertemu dengan podcast ke-73 majalah Narwastu. Kembali kami menampilkan seorang tokoh senior. Kebetulan juga beliau ini sebagai pakar hukum, pemerhati sosial politik, dan juga sekretaris Dewan Kehormatan Pusat DPN Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Beliau juga pernah menjadi majelis gereja di GPB di Kota Bekasi. Juga saat ini maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Ini agak unik, seorang pengacara yang cukup senior, yang tidak asing lagi di kalangan pengacara papan atas atau tingkat nasional, tapi maju jadi caleg di Kota Bekasi. Kita akan berbincang nanti dengan beliau, yaitu Bapak Said Damanik SHMH, tidak asing lagi bagi para pengacara di Indonesia. Kita nanti akan menggali apa sih pemikiran dia sehingga maju jadi caleg untuk wilayah Kota Bekasi. Shalom Bang Said, apa kabar? Shalom, selamat pagi Bung Yondro dan semua pendengar podcast ini dan semua relasi yang ada. Kiranya kita tetap sehat dan sukacita. Gitu Bang ya. Ini akhir tahun 2023 dan kita akan memasuki ke depan pemilu 2024. Abang nampaknya makin sibuk, selain sebagai seorang pengacara juga maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Sudah sejauh mana Bang persiapan Abang? Dan kami lihat juga spanduk-spanduk sudah mulai disebar ya? Ya. Baik, terima kasih Bung Yondro, rekan-rekan yang saya hormati. Saya dengan usia yang ada dan keberadaan saya sekarang ini, saya ingin melayani masyarakat Kota Bekasi, ya, supaya dampaknya luas dan terasa langsung ke masyarakat. Saya pikir kebetulan ada momentum pencalonan legislatif, saya masuk kepada legislatif tingkat daerah Kota Madya Bekasi. Saya pikir kalau ini adalah hal yang sangat realistis menurut saya, gitu ya. Soal kemampuan, pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya saya sudah siap, gitu ya. Kalau di tingkat nasional nanti terlalu luas dan mungkin juga sangat kompetitif. Nah, saya coba di Bekasi ini supaya real dan langsung dirasakan masyarakat apa yang sebaiknya akan saya buat yang bermanfaat di mata Tuhan, di mata masyarakat, khususnya di mata masyarakat Kota Bekasi. Dan saya punya tagline, nanti akan saya uraikan lebih jauh, yaitu adil, satu, sehat dan sejahtera. Saya pikir ini sangat populer sekarang yang saya bikin menjadi narasi ataupun spanduk-spanduk iklan yang saya buat gitu. Begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal caleg saat ini Bang, Abang kan sebenarnya udah cukup mapan sebagai seorang pengacara, masih maju untuk jadi caleg gitu. Sebenarnya boleh tahu apa yang memotivasi Bang atau yang mendorong? Ada keluarga atau para sahabat Abang yang ikut mendorong? Saya hanya berniat aja. Saya sih sebenarnya udah melayani ya, melalui keluarga, melalui lingkungan, melalui profesi gitu ya. Tapi saya pikir ada lembaga lain yang formal yang saya pikir kebetulan saya skripsi saya dulu adalah juga hukum tata negara, bagaimana menata negara. Nah, saya kira kenapa untuk saya ingin berbuat lebih lagi untuk masyarakat negara ini, masyarakat Bekasi khususnya gitu loh. Jadi saya pikir ini yang menjadi misi visi utama saya gitu ya. Bukan kalau soal profesi kan advokat ini nggak ada pensiunnya gitu ya. Saya terus bekerja. Saya bukan cari kerjaan untuk menjadi legislatif, menjadi anggota dewan, dan saya bukan mencari popularitas. Tapi saya ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat ya. Karena saya melihat banyak sekali ketidakadilan. Saya melihat banyak sekali masyarakat yang saya baru tahu sekarang Pak Jondro. Ternyata ada masyarakat Kota Bekasi sendiri pendidikannya masih SMP, SD. Bagaimana itu kayak begitu? Terus juga Undang-Undang Kesehatan mengatakan bahwa semua sama di mata hukum dan semua praktisi kesehatan itu harus betul-betul melayani masyarakat. Itu Undang-Undang Kesehatan. Tapi kenyataannya BPJS pun selalu terhambat di perjalanan pelaksanaannya gitu, dipersulit dan sebagainya. Juga masyarakat yang nggak mengerti jadi bingung gitu ya. Tapi juga para praktisi kesehatan juga, baik dokter, perawat dan sebagainya juga suka senaknya bertindak di lapangan karena dia pikir orang tidak tahu semua undang-undang kesehatan. Soal keadilan juga ya. Jadi
kalau sudah berurusan dengan kepolisian, pengadilan dan aparat penegak hukum, kadang-kadang ya masyarakat akhirnya pasrah saja, pasrah pada keadaan, pasrah pada situasi, padahal mereka suka dipermainkan, gitu ya. Ada orang yang kadang-kadang berbulan-bulan di tahanan, belum juga diproses, belum sidangkan. Ada lagi yang tidak jelas masalahnya, perkara-perkara yang sederhana dibesar-besarkan. Ada perkara-perkara besar dikecil-kecilkan. Jadi masih dipermainkan, yang hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, kuning menjadi biru dan sebagainya. Disitulah saya lihat dalam praktik peradilan ini selama baru 37 tahun saya jadi penasihat hukum, saya melihat banyak sekali hal yang abu-abu gitu ya. Kita melihat juga bahwa para legislator juga, anggota dewan, para petinggi, para pejabat, ya, kita lihat sendiri sekarang seorang menteri ada berapa sudah ditangkap dan ditahan, jenderal, para anggota DPR gitu ya. Malah kalau menurut Profesor Mahfud MD, termasuk guru saya itu, dia bilang bahwa hampir semua, banyak sekali di semua lini terjadi korupsi gitu. Dan yang paling utama katanya adalah DPR. Nah ini jadi sekarang saya pertanyakan dan saya akan jawab ke publik, ke masyarakat. Saya menjadi anggota DPR bukan cari uang. Ya, saya ingin melayani, mengatakan, menyampaikan sesuatu, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, menyampaikan bagaimana hidup sehat, bagaimana sebetulnya karena konstitusi kita mengatakan bahwa UUD 45 ini konstitusi adalah hukum dasar tertulis, mengatakan bahwa soal kesehatan, soal pendidikan, soal sosial ekonomi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, yang menentukan anggaran negara adalah eksekutif dan legislatif. Nah, kalau saya ada di legislatif kan saya ikut menentukan, saya ikut mengatur. Bersama wali kota dan aparatnya gitu ya. Kalau untuk tingkat kota gitu ya. Jadi nggak seenaknya mereka ya, mulai di wali kota sampai kelurahan itu dan eksekutif dan sebagainya itu melakukan kegiatannya benar-benar sesuai ya. Kembali kepada fungsi dewan. Jangan lupa melalui podcast ini saya ingin sampaikan bahwa kembalikanlah fungsi DPR sebagaimana mestinya, yaitu sebagai legislator. Dia dalam membuat undang-undang, peraturan pemerintah. Kalau tingkat daerah ada peraturan daerah. Kedua adalah dia pengawas kegiatan eksekutif, apapun dibuat oleh wali kota sampai seluruh jajarannya. Ketiga, anggaran negara, bahwa tolong anggaran negara itu betul-betul diatur, betul-betul diputuskan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini, gitu ya, bukan untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan elit, gitu ya, ya kan. Dan juga saya ingin bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, saya ingin bahwa di jajaran sekitar DKI Jakarta ini betul-betul ada keadilan gitu ya, dan betul-betul tegaknya Pancasilais, tegaknya NKRI gitu ya. Makanya kenapa saya bilang perlu ada satu di Bekasi, kesatuan, kerukunan, toleransi, itu sangat penting. Ini satu istilah yang gampang diucapkan, tapi nggak mudah dalam pelaksanaannya. Tantangannya selalu ada gitu ya, oleh kelompok-kelompok intoleran, oleh kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Jangan sampai Pancasila itu hanya sekedar simbol gitu ya. UUD 45 itu sebagai hukum dasar tertulis dalam bangsa ini, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, hanya sekedar tulisan ataupun hanya sebagian-sebagian dilaksanakan, tidak secara utuh implementasinya. Selalu banyak tantangan yang terus-menerus. Yang lebih tahu siapa? Ya orang hukum. Yang lebih tahu siapa? Yang pernah kuliah di hukum. Kebetulan saya kuliah S1 sampai S2 itu 8 tahun saya kuliah di Fakultas Hukum. Dan sekarang baru 20-an tahun saya praktisi hukum. Saya tahu jelas bagaimana kondisi nyata di masyarakat. Negara ini diatur oleh hukum sejak lahir sampai meninggal dunia, ya kan? Gak mungkin orang lahir nggak pakai nama kan? Dia harus lahir tanggal berapa, di mana, oleh siapa dan sebagainya kan? Di rumah sakit mana gitu. Itulah hukum. Sampai dia meninggal dia harus dikuburkan di mana, tanggal berapa, jam berapa, ya di daerah mana. Itu jadi semua itu diatur oleh hukum. Nah apakah semua tahu? Saya melihat nggak semua orang tahu. Memang betul bahwa tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, itu jelas melanggar hukum, kan gitu. Dan harus sesuai dengan hukum, sesuai aturan, sesuai dengan on the track, sesuai dengan aturan semua yang berjalan. Nah yang tahu jelas siapa? Ya orang hukum gitu loh. Karena memang dikira gratifikasi itu juga money politik itu dikira itu sesuatu yang biasa dan dibolehkan. Padahal itu semua pelanggaran-pelanggaran hukum. Gitu dan masyarakat di grassroots terutamanya di masyarakat bawah
belum tahu betul gitu loh ya. Jadi sebetulnya boleh nggak sih menyuap, boleh nggak sih, lihat dong kalau udah kepada aparat penegak hukum ngasih uang urusannya apa gitu. Kalau pada sama orang kasih apa itu biasa, tanda terima kasih dan sebagainya gitu ya, pada sesama manusia atau membantu dan menolong dengan ikhlas tanpa maksud apa-apa. Tapi kalau dia memberikan sesuatu untuk seorang pejabat, pasti ada udang balik kerupuk kan. Nah inilah pelanggaran hukum. Itu makanya banyak pejabat tinggi di eksekutif maupun anggota dewan ternyata korupsi dan ditangkap. Dan saya lagi yang prihatin sekarang nih Bung Yondro ya, sebetulnya gaji para eksekutif, para pegawai sekarang ini lumayan dong. Gaji anggota DPR lumayan dong. Tapi apakah puas? Tidak juga, tetap aja korupsi. Saya kira hal beginilah yang barangkali perlu saya ingin sampaikan di forum-forum DPR nanti, seandainya Tuhan kehendaki. Saya ingin berdoa bahwa Tuhan kehendaki dan saya jadi anggota dewan dan masyarakat mempercayakan saya. Itu yang penting lah. Bukan karena saya artis, saya dikenal, saya banyak uang, tapi karena memang kehendak Tuhan dan masyarakat mempercayakan itu dan memilihnya. Iya. Berarti Abang selama ini kalau berkunjung ke komunitas-komunitas di masyarakat, terutama di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, Abang juga memberikan pencerdasan hukum dan politik. Oh iya, jelas gitu ya. Kan sekarang ini Bang suka membawa sembako segala macam sumbangan. Gimana? Bahwa itu terima kasih. Saya selalu sampaikan pada teman-teman ya. Maaf ya, saya kalau datang ke sini sosialisasi, saya sebagai calon anggota dewan, saya akan ajak Anda, saudaranya, teman-teman semua, saudaraku rakyat Indonesia ini, masyarakat Bekasi ini, terutama daerah pemilihan saya di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, hanya untuk makan bersama, minum bersama. Mari kita makan bersama gitu. Jangan harapkan nilai dari saya. Gitu. Dan juga saya akan berikan juga pengalaman saya. Dan kalau Anda dibohongin, ditipu di luar sana, minta bantuan hukum, datang ke saya. Saya akan layani dalam arti tanda petik persoalan itu sederhana dan tidak berat, tentu gratis gitu ya. Tapi kalau sumpan yang lebar bertahun-tahun dan sebagainya dan cukup berat, mari kita bicarakan dengan baik. Saya tidak akan kenakan dengan biaya yang mahal dan mungkin saya coba melayani secara semuanya dengan cuma-cuma, tentu dengan melihat masalah yang ada yang terjadi gitu ya. Jadi saya ingin melayani betul-betul lah, melayani gitu ya, bukan sekedar simbol, bukan sekedar kata-kata gitu. Ada orang bilang lagi begini, alah ini caleg ini katanya karena mau calon aja dia deketin orang, setelah itu dia lupa, kan gitu. Saya pikir mungkin orang lain gitu. Saya akan buktikan ini saya damai nggak begitu gitu loh. Ya, saya ingin katakan begitu dan saya real lah. Kembali saya katakan bahwa saya ingin fungsikan kembali dengan benar, proporsional, baik, realistis, rasional. Apa sih DPR itu? Apa sih DPRD itu? Apa saja sih tugasnya? Kalau sudah masuk di eksekutif, jadi pejabat, kalau sudah masuk menjadi legislator, menjadi anggota dewan, ternyata dibutuhkan hati yang tulus ingin melayani, dibutuhkan pengetahuan yang baik dan luas dan dalam gitu ya. Dan baru dia berguna, bermanfaat, bukan gitu karena dia dikenal saja. Terima kasih. Ya. Bang Said sering mengatakan wartawan atau jurnalis itu juga pelayan rakyat. Jadi harus tetap mengontrol wakil rakyat. Apa maksudnya Bang itu? Oh iya. Jadi pers sebagai salah satu lembaga sosial kontrol itu sangat diperlukan. Sebab dia lebih independen gitu ya, mengontrol mulai dari pedagang kaki lima sampai dengan presiden. Mulai dari orang biasa sampai dengan yang paling tinggi sekalipun gitu ya. Jurnalis itu adalah mengontrol dengan objektif, rasional gitu ya. Dan harus berani gitu ya saya bilang ya. Jadi memang terus terang Bung Yondro, pengalaman saya sebagai praktisi hukum, kadang keadilan, kebenaran itu ada, terjadi dan mudah didapatkan. Kadang memerlukan perjuangan yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat panjang. Ya, sangat-sangat berliku-liku. Kami lah tahu orang hukum ini kan, gimana caranya. Saya akan bikin pencerahan ke masyarakat. Saya akan tolong masyarakat. Saya akan membuat semuanya mereka yang tadinya buta hukum menjadi melek hukum. Menjadi tadinya kurang paham mengenai apa itu keadilan, benar tegaknya hukum itu, saya akan sampaikan gitu ya. Memang tidak mudah ya. Di situ saya terjun juga sosialisasi ke masyarakat. Banyak sekali pendapatnya, pandangannya, dan suka salah menerjemahkan, menilai seorang calon legislatif mau apa kepada legislatif, baik oleh caleg itu sendiri maupun pendapat masyarakat. Kalau saya lihat agak tidak proporsional dan tidak rasional lagi gitu. Gitu ya. Yang terakhir Bang Said,
Abang tadi bicara soal tagline ya, satu sehat sejahtera. Ya. Ini maknanya ini sangat dalam ini. Abang bisa jelaskan kepada para sahabat Narwastu? Ya, yang saya bilang tadi ya, saya selalu mengutamakan keadilan gitu ya. Keadilan itu luas loh, ya kan? Kita melihat bagaimana jangan sampai para pedagang pinggir jalan itu dikejar-kejar, ya tidak jelas gitu lah. Padahal mestinya dia cari makan dengan benar kok, dengan halal. Bahwa ada yang kurang benar, sampaikan dengan benar, sampaikan dengan baik. Nah, ada orang panggil polisi langsung ketakutan dan sebagainya, padahal dia belum tentu salah. Kan ajas hukum kita, ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Jadi presumption of innocence ini harus diterapkan dalam pelaksanaan. Bukan karena kebetulan si A dipanggil ketakutan, terus polisi itu menggertak-gertak. Nah itu jangan juga, kan gitu, kayak gitu-gitu kan. Jadi yang begitu-begitu abang siap membela ya? Siap, dan saya siap sampaikan, dan saya paling depan untuk itu, kan gitu ya. Apalagi saya memang di Peradi Pusat, saya Dewan Kehormatan Pusat gitu. Jadi abang yang mengawasi pengacara ya? Para pengacara yang nakal dan melanggar kode etik dan hukum pun kalau diadukan ke Peradi, lembaga saya yang saya pimpin inilah yang memeriksa, mengadili, dan bahkan kalau salah menghukum. Gitu ya? Iya. Ada yang abang mau sampaikan kepada sahabat Narwastu? Ya, sahabat Narwastu yang saya cintai, yang saya kasihi ya, kiranya kita tetap sehat hari ini, tetap semangat, tetap lakukan segala sesuatu yang bermanfaat, berguna, benar dan baik di mata Tuhan, di mata masyarakat gitu ya. Dan saya mohon doa restunya, tolong doakan saya agar saya betul-betul bisa menjadi anggota DPRD Bekasi, Kota Bekasi, dan saya ingin betul-betul memfungsikan DPRD itu sebagaimana mestinya. Ya, bukan jadi tagline saya betul-betul adalah keadilan, kesatuan. Tanpa keadilan, tanpa kesatuan, kerukunan, toleransi, bullshit lah, susah lah itu semua terlaksana gitu ya. Akhirnya ribut terus dan sebagainya. Dan juga perlunya kita sehat gitu ya. Kita hidup panjang umur, kalau nggak sehat apalah gunanya. Terus juga sejahtera, semua ingin bahwa UMR dan juga upah dan sebagainya itu bisa betul-betul diperhatikan untuk keadilan sampai dengan masyarakat biasa, bukan hanya masyarakat kelas atas saja. Jadi terakhir sekali, kesejahteraan itu penting sekali. Selain jadi adil, satu, sehat dan sejahtera itu adalah tagline saya untuk pencalekan saya di Kota Bekasi. Dan sebetulnya Bung Jontro, saya diajak teman-teman, dan setelah saya menjadi caleg, saudara-saudara sangat senang, mereka mendoakan, mendukung, teman-teman saya juga demikian gitu ya. Bukan dimintain bantuan bang ya, minta sembako atau apa? Oh enggak, jadi saya saya selalu sampaikan begini, saya akan sampaikan pengetahuan saya akan sampaikan pengalaman saya akan ajak Anda makan, minum dan sebagainya, tapi jangan minta yang lain-lain gitu loh. Ya. Saya nggak, bukan itu maksud saya gitu. Mudah-mudahan Kota Bekasi sebagai kota yang sangat dekat dengan Jakarta, malah udah bersatu setelah Jabodetabek ini, coba administrasi masih tunduk kepada Jawa Barat atau Bandung, tapi mudah-mudahan semakin maju, semakin luhur, semakin adil, semakin sejahtera. Oke. Baik, para sahabat Narwastu, itu tadi kita sudah dengarkan pemaparan yang luar biasa dari seorang pengacara senior yang tidak asing lagi di kalangan pengacara nasional, Bapak Said Damanik SHMH. Jadi beliau maju sebagai caleg juga, ini kesempatan beliau memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Bahkan beliau bilang akan membantu secara hukum ya, para pihak-pihak yang dianggap termarginalisasi dan tidak mendapat keadilan untuk masalah yang ada dihadapi saat ini. Terima kasih Bang Said atas kesempatannya. Amin. Abang kiraan selalu sehat dan sukses. Kita doakan Abang bisa menjadi anggota dewan di Kota Bekasi. Amin. Para sahabat Narwastu, itulah akhir dari perbincangan kami dengan Bang Said Damanik. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia.